Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari blogbelajar.id di seri tutorial lengkap framework CodeIgniter 3 bagi pemula. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan playlist kita tentang CodeIgniter 3 dan di sini kita akan coba masuk ke dalam materi baru yaitu tentang mengenal konsep view pada CodeIgniter 3. Dan konsep view ini merupakan bagian dari konsep dasar NPC yang telah kita bahas sebelumnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam praktikum, di sini kita akan coba membahas beberapa aturan bagaimana caranya membuat halaman view pada CodeIgniter 3 dan mengenal juga sebenarnya view itu apa, seperti itu. Komponen view merupakan komponen yang bertugas untuk mengelola halaman tampilan atau UI atau UX dari suatu sistem. Segala tampilan yang dibutuhkan pada sistem akan disimpan pada komponen ini. Jadi dapat disimpulkan untuk komponen view ini hanyalah berisi file ataupun tampilan untuk halaman sistem kita. Pada kasus ini kita akan membangun website. Jadi halaman view ini berisikan sintak-sintak untuk pembangunan website. Tampilan depannya seperti itu. Dan ada beberapa contoh dari penerapan dari view ini, yaitu digunakan sebagai interface ataupun antarmuka dari suatu aplikasi. Jadi view ini merupakan komponen yang langsung dilihat oleh user. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini kita harus tahu dulu aturan cara pembuatan dari view. Pada CodeIgniter 3 ini, penyimpanan file view ini diletakkan pada folder views yang lokasinya berada pada folder application /view. Jadi pada folder application ini ada sebuah folder namanya view dan di sanakah kita meletak tampilan view yang akan kita gunakan. Kemudian, penamaan file biasanya berdasarkan nama tampilan dari website ataupun halaman yang akan kita bangun. Contohnya kita ingin membangun halaman login, nanti nama dari file view kita yaitu halaman login, seperti itu. Biasanya penamaan ini diberikan berdasarkan tampilan apa yang akan kita bangun, seperti itu. Ketiga, penamaan kelas tidak boleh menggunakan simbol dan reserved word. Maksudnya di sini penamaan file ini kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah ada pada bahasa pemrograman itu atau kata-kata baku dari bahasa pemrograman seperti if, else, for each dan lain sebagainya. Dan untuk penamaan file ini kita juga tidak boleh menggunakan simbol juga. Jadi hampir sama seperti pembahasan dari pembuatan file controller pada part sebelumnya. Penamaan kelas tidak boleh memiliki spasi dan dipisah dengan simbol underscore. Jadi misalnya nama file view kita ini terdiri dari dua kata, jadi pemisahnya itu kita harus menggunakan underscore. Kita tidak boleh menggunakan spasi untuk pemisahannya. Contohnya, misalnya kita membuat dengan nama halaman login, kita tidak boleh menggunakan halaman spasi login. Melainkan kita harus menggunakan underscore, yaitu halaman underscore login, seperti itu. Kemudian aturan yang kelima, aturan penamaan view ini sama seperti pembuatan file HTML. Jadi view ini sebenarnya file HTML di mana sintak-sintak dan komponennya itu sama seperti HTML, tetapi bedanya di sini file yang kita save itu dalam format .php, seperti itu aja perbedaannya. Tetapi isinya itu berisikan komponen-komponen HTML, yaitu ada body, ada head, title, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan keenam, penggunaan halaman view dapat dilakukan dengan cara memanggil pada halaman controller. Jadi misalnya kita ingin membuat halaman view dan kita ingin nampilkan ke sisi user, di sini kita perlu memanggilnya pada halaman controller. Dan di sini nanti kita akan coba peragakan bagaimana caranya untuk memanggil halaman view yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum kita kali ini. Dan sekarang kita coba buka kembali browser kita yang akan kita gunakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang controller dan tampilan dari controller kita lebih kurang seperti ini. Di sini kita coba memanggil atau memiliki controller dengan nama barang. Dan di sini kita ingin menampilkan halaman view seperti ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai dalam penerapan atau memanggil halaman view yang kita miliki ke controller kita. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus hanya membahas pada bagian view. Dan di sini mungkin kita akan bagi menjadi beberapa contoh di mana bagaimana misalnya kita memanggil dalam folder yang berbeda ataupun dengan nama atau fungsi yang berbeda.
Dan juga kita akan coba belajar bagaimana cara mengirim data ke halaman view kita nantinya. Sekarang kita coba buka kembali text editor kita. Dan pada text editor kita, di sini kita sudah memiliki sebuah controller dengan nama barang. Dan pada controller ini nantinya akan kita ubah sehingga controller ini akan memanggil segala halaman view yang akan kita miliki atau kita buat. Jadi langkah pertama di sini contohnya kita ingin membuat halaman view baru dengan nama hal view 1. Jadi untuk membuat halaman view ini kita perlu menyimpannya pada folder application. Lalu di sini kita cari folder view seperti ini. Kemudian kalau ingin membuat tampilan view, di sini kita hanya perlu menambahkan suatu file baru pada folder ini. Caranya di sini klik kanan, lalu kita klik new file. Kemudian kita buat nama halaman view yang akan kita inginkan. Contohnya di sini kita buat dengan nama hal view1.php. Jadi perbedaannya di sini hanya menggunakan ekstensi PHP. Jadi kita enter. Dan untuk isian dari halaman view ini sebenarnya sama seperti sintaks HTML. Jadi di sini terdiri dari komponen HTML, head, body, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita ketikkan aja HTML 5 contohnya. Di sini karena saya sudah memiliki library HTML5, jadi ketika saya klik HTML5, secara otomatis akan terbuat format dari HTML. Jadi di sini kita hapus dulu yang tidak kita gunakan. Oke. Jadi untuk HTML ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada HTML, ada bagian head, ada bagian body, dan penutup HTML. Jadi ini tampilannya sama seperti HTML pada umumnya. Tetapi perbedaannya di sini kita hanya menggunakan ekstensi PHP. Dan pada halaman ini kita akan coba nantinya menampilkan halaman ini pada controller yang kita miliki. Jadi di sini kita edit dulu. Untuk title-nya di sini kita ubah menjadi halaman view pertama, dan di bagian body di sini kita tambahkan H1 contoh halaman view pertama, lalu kita save. Jadi kalau seandainya kita save dan kita refresh browser kita, otomatis di sini tidak akan menampilkan apa-apa karena kita belum memanggil halaman view ini pada browser kita. Jadi di sini kita harus memanggil file ini pada controller kita. Jadi untuk menampilkan segala halaman view itu dilakukan oleh controller. Sebagaimana fungsi dari controller ini untuk menghubungkan antara halaman view dan model yang kita miliki dengan beberapa fungsi lainnya. Seperti itu. Jadi di sini kita buka lagi controller barang. Jadi di sini kita masih menggunakan controller barang. Dan di sini saya akan hapus semua metode yang ada pada controller barang. Jadi di sini kita memiliki controller barang kosong seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita akan coba menampilkan halaman view tadi ke dalam controller kita. Langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini kita perlu membuat sebuah function baru. Contohnya public function index. Jadi nama metode kita atau function kita index, dan kemudian kita tambahkan kurung kurawal, dan selanjutnya di sini kita hanya perlu memanggil halaman view kita ini ke dalam controller kita. Caranya this load view, lalu kita panggil nama controller kita. Jadi nama controller kita halaman 1.php. Pada bagian view ini kita perlu memanggil halaman 1 aja tanpa ekstensi PHP. Jadi di sini kita panggil hal view 1 seperti ini, lalu titik koma, dan kita save. Jadi pada kode initer ini sendiri sebenarnya sudah memiliki function ataupun sintaks yang digunakan untuk memanggil halaman view kita tanpa perlu menambahkan ekstensi .php seperti ini. Jadi di sini kita hanya perlu memanggil nama dari file view kita saja, contohnya seperti ini. Kemudian sekarang kita coba untuk memanggil halaman view ini pada browser kita. Caranya di sini kita hanya perlu memanggil lokasi dari file project kita, yaitu localhost/tutorial.ci.
Jadi tutorial CI ini merupakan nama dari project kita. Kemudian kita panggil slash nama controller. Jadi controller kita namanya barang. Di sini kita ketikkan barang. Kita gunakan B-nya kecil. Lalu kita enter dan di sini akan memanggil halaman pertama dari view kita. Dan misalnya di sini kita ubah halaman view kita dengan menambahkan satu komponen lagi. Jadi di sini saya copy aja ke bawah H1. Lalu di sini kita edit menjadi halaman H1 seperti ini. Lalu kita save. Kemudian pada browser di sini tinggal kita refresh. Seharusnya langsung terpanggil apa yang kita ubah ataupun kita modifikasi pada halaman view kita. Jadi intinya di sini kita hanya perlu memanggil nama file dari view yang akan kita tampilkan. Selanjutnya di sini kita akan coba membuat sebuah halaman view lagi, dan di sini perbedaannya halaman view ini akan kita kelompokkan ke dalam folder yang berbeda. Jadi di sini kasusnya kita akan coba membuat sebuah halaman di mana lokasi halamannya itu sudah kita pindahkan ke folder tertentu. Akan tetapi misalnya kita ingin membuat halaman tersebut, kita perlu menyimpannya pada folder view. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah halaman baru dengan nama header dan footer. Jadi kedua halaman itu nantinya akan kita tampilkan pada halaman controller kita. Jadi salah satu keuntungan dari controller ini, kita juga dapat memanggil beberapa halaman view dalam satu controller yang sama atau dalam satu metode pada controller yang sama. Contohnya di sini kita akan coba membuat folder baru dan di dalam folder itu terdapat dua buah halaman. Contohnya pada bagian view ini kita buat sebuah folder dan di sini kita bikin namanya tampilan. Oke. Kemudian di dalam folder tampilan ini kita buat dua buah halaman. Yang pertama yaitu header.php dan yang kedua yaitu footer.php. Jadi di sini kita akan memiliki dua buah halaman PHP baru dan di sini nanti kita akan coba memanggil pada halaman controller kita. Jadi di sini kita edit dulu halaman header kita. Dan biasanya konsep ini kita gunakan ketika kita memiliki banyak halaman dan setiap halaman itu nantinya kita pisahkan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu seperti itu. Jadi di sini contohnya kita edit dulu halaman header.php dan di sini kita tambahkan sintak HTML. Tetapi nanti di sini kita akan coba memisahkan antara bagian atas atau header dengan footernya di halaman yang berbeda. Jadi di sini kita buat dulu halaman HTML baru, HTML. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan komponen head. Di dalam head kita tambahkan title. Dan untuk title-nya di sini kita bikin halaman kedua. Oke. Lalu kita tambahkan halaman body seperti ini. Jadi kita save. Kemudian pada bagian head ini nanti terdiri dari komponen H1. Dan di sini kita bikin halaman header seperti ini. Dan kemudian kita akan coba pecah halaman ini menjadi dua dan pada bagian bawah kita letakkan pada bagian footer. Jadi misalnya kalau kita ingin menggabungkan dua buah halaman, biasanya untuk bagian HTML ini kita pecah menjadi dua. Contohnya pada bagian ini hanya untuk header aja, sedangkan pada bagian bawah ini nanti kita tampilkan pada bagian footer seperti ini. Lalu pada bagian footer ini kita tambahkan komponen baru yaitu contohnya H2. Lalu di sini kita bikin halaman footer. Lalu kita save. Ini kita save juga. Kemudian halaman ini kita coba panggil pada browser kita. Jadi di sini kita perlu untuk mendefinisikan pada controller kita. Caranya public function. Di sini kita bikin namanya hal kedua, tutup kurung. Lalu kita buka kurung kurawal dan kita panggil kedua halaman HTML ini.
Caranya this load view, lalu kita panggil nama halaman tersebut. Karena halaman ini berada pada folder yang berbeda atau berada di dalam folder lain, jadi di sini kita perlu memanggil nama foldernya, yaitu tampilan slash baru nama filenya, yaitu header. Dan begitu juga jika kita ingin memanggil halaman footer. Jadi di sini sintaksnya sama, biar lebih cepat kita copy aja. Dan pada bagian kedua ini kita ubah menjadi footer. Jadi seperti ini. Jadi di halaman view ini sebenarnya kita dapat memanggil dua halaman HTML yang berbeda atau dua halaman view yang berbeda. Di sini kita hanya perlu memanggil sintak load view ini dan kita panggil halaman yang kita inginkan. Biasanya penggunaan cara ini dilakukan dengan memisahkan ataupun memecahkan dua buah halaman menjadi satu seperti ini. Pada bagian head kita hanya mengambil komponen HTML, head sama body buka aja, dan pada bagian footernya di sini kita memanggil body penutup dan HTML penutupnya seperti ini. Kemudian kita save dan kita coba panggil pada browser kita. Jadi di sini nama controller kita yaitu barang, lalu nama functionnya halaman kedua. Jadi pada browser ini kita tambahkan controller kita yaitu barang slash hal kedua, lalu enter, dan di sini akan terpanggil halaman header dan footer. Dan misalnya kalau kita ubah pada bagian footernya aja, di sini kita tambahkan H1 ini halaman header, maka kalau kita save dan kita refresh maka akan muncul tampilan yang berbeda. Begitu juga jika kita ingin menampilkan halaman footer. Jadi di sini kita duplikat aja dan kita save, maka akan memanggil halaman footer. Biasanya untuk tampilan ini kita gunakan pada tahapan kalau kita melakukan implementasi menggunakan template. Jadi di sini kita perlu memisahkan beberapa komponen dan kita panggil pada satu controller yang sama seperti itu. Selanjutnya kita akan coba membuat method ketiga ataupun function ketiga pada controller kita. Kemudian pada function ini nantinya kita akan coba mengirim data dari controller dan ditampilkan pada halaman view kita. Jadi contohnya di sini kita tambahkan sebuah function dengan nama hal ketiga. Jadi public function hal ketiga seperti ini. Lalu buka kurung kurawal. Jadi secara normal misalnya kita ingin menampilkan sebuah halaman, otomatis di sini kita perlu memanggil this load view, lalu kita panggil nama halaman kita ataupun nama view kita. Contohnya hal view 3 seperti ini. Dan kemudian di sini kita perlu mendefinisikan halaman view kita pada bagian view. Jadi di sini kita contohkan hal view 3.php. Lalu enter. Kemudian di sini kita hanya perlu memanggil sintak HTML. Contohnya HTML seperti ini. Dan di headernya kita bikin halaman ketiga. Dan pada bagian body nantinya di sini kita akan memanggil H1 judul halaman. Lalu kita tambahkan H1 isi halaman. Jadi di sini kita akan coba belajar bagaimana caranya mengirim data dari controller kita ke halaman view 3 kita. Di sini saya coba close dulu yang sudah kita pakai. Jadi kita akan fokus ke dua file ini. Dan untuk melakukan pengiriman data sebenarnya dapat kita lakukan dengan membuat sebuah array asosiatif atau disebut juga dengan array dictionary. Jadi array inilah nantinya yang akan kita kirimkan ke view kita yang kita inginkan. Contohnya di sini kita membuat sebuah variabel data, lalu key dari variabel ini atau indeks dari variabel ini yaitu judul contohnya.
Lalu isian dari judul ini halaman ketiga. Lalu di sini kita juga akan coba mengirim data berupa isi dari halaman tersebut. Contohnya di sini kita perlu memanggil variabel data. Lalu perbedaannya di sini kita hanya perlu mengubah key ataupun indeks dari array yang akan kita kirim. Contohnya di sini nama sama dengan blog belajar official. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita memiliki sebuah array yang terdapat dua buah indeks, yaitu judul dan nama. Dan variabel ini kita ingin menampilkan pada halaman view 3. Untuk mengirim data ini sebenarnya kita hanya perlu menambahkan koma pada bagian halaman 3 ini. Lalu kita panggil array asosiatif kita, yaitu data seperti ini. Kemudian kita save. Secara otomatis sebenarnya kita sudah mengirim data ini ke halaman view 3. Jadi untuk memanggilnya di sini kita hanya perlu memanggil indeks dari array kita. Contohnya di sini indeks pertama judul dan indeks kedua nama. Jadi pada bagian H1 ini kita akan memanggil indeks judul, yaitu PHP. Jadi kita buka dulu tag PHP. Kemudian kita ketikkan echo. Dan kita panggil indeks pertama, yaitu $judul. Lalu kita save. Dan kita coba akses halaman ketiga ini, yaitu hal ketiga. Enter. Jadi di sini akan muncul halaman ketiga, yaitu dari data variabel yang kita kirimkan. Contohnya di sini kita ubah jadi halaman Ivan official. Lalu kita save dan kita refresh browser kita. Jadi di sini akan berubah juga. Jadi begitulah cara untuk mengirim data ke halaman view kita. Dan di sini kita coba juga untuk memanggil halaman ataupun data kedua, yaitu nama. Jadi di sini caranya sama, tinggal kita panggil aja tag PHP dulu. Lalu kita panggil echo dan kita panggil indeks yang ingin kita tampilkan, yaitu nama. Lalu save dan kita refresh. Dan di sini akan langsung muncul data yang kita kirimkan. Oke. Cukup mudah ya untuk pengiriman data. Selanjutnya di sini kita akan coba membahas yang terakhir, yaitu bagaimana misalnya kita mengirimkan data array juga ke halaman baru kita atau ke halaman view kita. Sebenarnya caranya sama seperti halaman ini. Jadi di sini kita buat dulu function baru. Jadi di sini kita buat dulu function baru, public function hal keempat. Lalu kita buka kurung kurawal. Kemudian untuk memanggil data array sebenarnya kita hanya perlu mendefinisikan array di dalam array juga. Contohnya di sini nama array awal kita yaitu data. Dan kita simpan ke dalam key ataupun indeks namanya jurusan. Lalu di dalam indeks ini kita akan menampilkan array, yaitu array buka kurung. Lalu di sini datanya berupa data jurusan yaitu teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer dan jaringan. Seperti ini. Dan jangan lupa titik koma di setiap indeks array yang kita buat. Seperti ini. Kemudian data array ini kita akan coba tampilkan ke halaman keempat. Jadi di sini kita panggil dulu halaman keempat, yaitu this load view hal keempat, nama variabel array asosiatif kita, yaitu data, lalu titik koma. Selanjutnya di sini kita hanya perlu membuat halaman view dengan nama halaman keempat. Jadi di sini pada bagian view kita klik kanan, lalu kita buat namanya hal keempat.php seperti ini. Kemudian pada halaman keempat ini kita akan coba memanggil data dari array ini dan kita tampilkan ke dalam list.
Jadi di sini kita definisikan dulu tag HTML. Oke, kita hapus dulu yang nggak kita pakai. Dan di sini title-nya kita ubah menjadi halaman keempat. Kemudian pada bagian body, di sini kita tambahkan H1, list jurusan populer. Dan untuk data ini akan kita tampilkan ke dalam list. Jadi sebenarnya di sini kita hanya perlu memanggil komponen list, yaitu all. Lalu di sini kita panggil komponen li. Jadi kalau secara manual otomatis di sini kita akan menampilkan misalnya list 1, habis itu li, list 2 dan lain sebagainya. Dan sekarang kita coba panggil dulu halaman ini pada browser kita. Jadi di sini kita ubah aja menjadi hal keempat. Lalu enter. Secara normal seharusnya kita hanya perlu memanggil seperti ini. Tetapi kalau seandainya data itu disimpan dalam array seperti ini, di sini kita perlu memanggilnya menggunakan looping. Jadi di sini kita definisikan dulu tag PHP dan kita akan coba menggunakan looping for each. Jadi for each buka kurung, kita panggil indeks dari array kita, yaitu jurusan. Jadi di sini kita panggil $jurusan, AS kita ganti namanya menjadi jur. Kemudian buka kurung, kita hapus kurung pembukanya 1. Lalu pada bagian li di bawah, di sini kita tambahkan tag PHP baru dan kita tambahkan tag penutup ataupun kurung kurawal penutup seperti ini. Kemudian disinilah penggunaan looping itu bekerja. Jadi untuk menampilkan data ini, di sini kita dapat memanggil sintak PHP, lalu kita tambahkan echo, lalu kita panggil variabel jur ini, yaitu jur. Kemudian kita save dan kita coba refresh halaman browser kita. Dan di sini akan tampil halaman dari jurusan yang kita simpan ke dalam array tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang komponen view. Jadi intinya view ini dapat kita panggil dengan halaman yang berbeda ataupun dengan satu halaman yang sama, asalkan kita perlu mendefinisinya atau memanggilnya pada bagian controller. Jadi controller ini merupakan otak dari suatu framework, dan di mana controller inilah yang akan memanggil seluruh keinginan yang akan kita tampilkan ke user. Contohnya seperti ini. Dan pada halaman view ini kita juga dapat mengirimkan data, dan data ini perlu kita definisikan pada controller kita seperti ini. Dan nantinya controller kita akan mengirimkan data ini ke dalam halaman view menggunakan array asosiatif. Jadi untuk pengiriman data ini wajib menggunakan array asosiatif, karena nantinya ID ataupun key dari array ini akan kita panggil pada halaman kita seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa share video ini sehingga bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Terima kasih.